Saya berani berkata kok kepada Cak Nun, kok ngawur banget. Gitu. Bisa menyimpulkan yang demikian itu dasarnya apa? Lah, Indang Antoko, Indang Cina ini, karena ketika lalu sebenarnya ini tidak dengan saya suka, itu keliru banget. Sabdo Palon ini dengan para wali. Runtuhe Joko Widodo ambrunge Astina ing tembe lampun ana lakon Sabdo Palon Nagih Janji. Sabdo Palon Nagih Janji niku rek cethanipun Jawa badhe wangsul dhateng Jawanipun liripun wangsul dhateng tumataning budaya atinipun pun boten saged seksenana bumi langit sak isine Kakang Semar. Kabeh sukma-sukma sejatine sak jagat raya nyekseni klamon budaya adiluhung iku ing tembene bakal kanggo kunci mercusuaring bawana. Nun sewu Mbah, ini badhe nyuwun pirsa. Dengan merebaknya wabah corona akhir-akhir ini, nggih, banyak yang mengupload konten tentang Sabdo Palon dengan versi yang banyak dan berbeda-beda. Kalau menurut Cak Nun, Sabdo Palon itu iblis. Ada yang menyatakan bahwa Sabdo Palon itu dari golongan jin. Terus ada juga yang menyatakan bahwa Sabdo Palon itu pamomong. Nah, dengan banyaknya versi ini, menurut pandangan lahir maupun batin panjenengan yang mewakili kaum hadi kepripun niki? Oh, wilahing jati nuhoni hajat-hajat leluhur Nusantara, tabe uluk salam mulia. Sabdo Palon menurut versi-versi yang dipertanyakan ke saya itu adalah ketidaktahuan manusia secara keseluruhannya, sebab cara orang Jawa itu akeh wong pinter ning langkah ngerti. Ini adalah jawaban orang pinter, tapi yang tidak tahu. Tersesat nggak kalau tidak tahu itu? Tersesat dan bisa jadi menyesatkan. Pertama tadi saya simak adalah Cak Nun. Cak Nun orang pandai, orang yang dikagumi, tokoh nasional yang terhormat, beliau Cak Nun. Tapi seyogianya janganlah engkau berkata apabila tidak tahu, tidak ngerti. Nek kurung wawuh, nek kurung weruh. Wawuh itu mengenal, weruh itu mengetahui, nggak usah bicara gitu loh. Jadi tidak merusak cerita yang telah ada, yang telah diselenggarakan kayak secara umum, diakui secara umum. Saya lihat juga konten itu dari Ridwan Sayyidi Ridwan apa itu yang katanya Majapahit nggak ada, yang katanya Sriwijaya juga nggak ada. Ini ada cerita konyol menurut saya. Pertanyaan tadi dari Cak Nun itu ya katanya apa? Iblis. Terus yang satu lagi mungkin adalah jin. Yang satu lagi apa? Pamomong. Pamomong. Ini kesemuanya
antara iblis dan jin ini tidak ada kebenarannya. Pamomong pun ini dikatakan tepat juga belum tepat, pas juga belum pas. Karena begini, ya namanya makhluk halus bagi yang beriman, antaranya kaum yang beriman, orang yang beriman itu ada percaya adanya hal yang gaib. Itu ada jin, ada setan, ada peri, ada rayangan, ada indang, ada danyang. Nah, bagaimana timbulnya danyang? Ini yang saya ceritakan. Bapak saya, danyang itu ada 3 di dunia ini. Danyang itu ada 3 yang sifatnya menempel kepada pikiran, kepada karep, dan kepada rasa. Nah, danyang timbul ini adalah, kalau dilihat secara dari Nabi Sis, ini adalah Kama yang ibaratnya tidak mau menjadi nabi karena diorangkan oleh orang itu dipandang menurutnya itu enggak pas. Makalah dia bertapa yang tidak mau mati karena dia juga takut dengan amang-amang neraka ini. Dia bertapa, lalulah muncul Ndok Gandhi Kencana yang akhirnya jadi Ki Ismoyo Jati, Ki Sangyang Antogo, Ki Ismoyo Jati, dan Ki Nilokonto. Ini anak dewa namanya Betara gitu loh. Dewa itu juga bukan yang membuat hidup, tapi dewa itu adalah keturunan manusia yang enggan mati sehingga menjadi danyang. Nah ini danyang. Danyang tingkatannya dunia. Kalau Ismoyo Jati, ya kaki Sabdo Palon itu sesungguhnya itu adalah tetap turunan manusia yang enggan mati menjadi danyang di tanah Jawa. Nah kalau kaki Antogo itu adalah indang danyang di negeri Cina. Nah terus kalau Nilokonto atau Betara Guru ini adalah menjadi indang di negeri sana Timur Tengah, Saudi Arabia. Masing-masing membawa hawa sendiri-sendiri. Kalau Nusantara ini, Jawa ini, karena indangnya itu indang rasa, kaki Ismoyo Jati, maka mengolah rasa. Dan itu telah timbul sabda. Lah ini nanti kaitannya dengan sabda mana? Sabdanya alam raya ini, sabdanya para dewa yang disaksikan jagat raya ini. Hei Sabdo Palon, hei Ismoyo Jati, karena kamu menjadi indangnya rasa, rumangsa, makalah engkau tidak akan bisa hidup apabila tidak mengolah tanah. Lah, indang Antogo, indang Cina ini, karena ketika kalau saya ceritakan itu lebih jauh, ketika diuji di bumi, disuruh diturun di bumi ini, harus melakukan tapa brata. Sangyang Antogo ini sudah menipu dirinya sendiri. Dia mengumpat di sebuah pohon namanya pohon benda growong, benda yang growong itu. Dia itu bertapa tapi membuat patung. Lah ini ceritanya begitu, membuat patung, dia di situ masak, enggan bertapa lah, masak. Lah itu turunlah sabda dari alam raya ini, oh kamu sudah menipu dirinya sendiri, makalah kamu tidak akan bisa makan jikalau tidak menipu dirinya. Apus Kromo, untuk sebagai tumbalnya Apus Kromo ini, indang Cina ini adalah berdagang. Tidak ada orang yang berdagang yang tidak Apus Kromo. Beli sekian, ngakunya sekian, itu loh. Lah, indang dunia yang di Timur Tengah sana, Sangyang Nilokonto ini, ya turunan manusia juga, ini turunan Nabi Sis. Nah, ini indang yang disuruh bertapa, tapi puasanya itu kalau siang tok loh. Kalau malam itu makan sepuas-puasnya. Dia hanya menyebut namanya Tuhan, Tuhan, Tuhan. Makalah kena sabda. Jikalau engkau tidak menyebut nama Tuhan, maka engkau sulit untuk mencari makan. Maka engkau bisa mencari makan dengan enak apabila, taruhlah kasarnya ngomong itu, menjual nama Tuhannya, menjual ayat Tuhannya. Ini sudah nggak bisa dibohongi. Lah kalau Jawa karena bertapanya di bumi dan itu tidak mungkin akan bisa makan kalau tidak mengolah bumi dan diberi anugerah lah bumi itu yang subur, yang karena tapanya itu lemah di betul-betul ngulah rasa. Jadi Sabdo Palon itu indang
itu di atas jin yang telah bisa mengatasi jin setan primer kayangan, ibaratnya mengindangi manusia yang sebagai perantara antara jin alam halusnya dan alam nyatanya manusia ini, sebagai apa, ibaratnya penengahnya itu loh, penengahnya sebagai pamomongnya itu. Makanya kata pamomong itu agak ada kesemiripan. Aslinya itu indang, bukan jin, bukan apa iblis bahkan. Kalau tidak tahu janganlah itulah. Ini bisa dibuktikan secara nilai-nilai spiritual yang kita dapatkan. Saya berani berkata kok kepada Cak Nun, kok ngawur banget gitu loh. Bisa menyimpulkan yang demikian itu dasarnya apa? Paling dasarnya itu buku. Tapi dalam ritual tertentu tidaklah demikian. Nah, jadi sabdo palon itu yang sungguhnya. Apa itu sabdo palon? Sabdo itu ucapan. Makanya tertera di bumi Jawa ini, wikawiku sabdo mendito ratu. Nah ini loh. Sabdo itu ucapan, palon itu paugeran atau panutan. Jadi kalau sudah terucap, wikawiku sabdo mendito ratu harus terlaksanakan. Tidak bisa wikawiku sabdo mendito ratu itu terus sekarang itu ngomong, besok berubah dari omongannya, nggak bisa. Nah ini yang perlu diketahui, sabdo palon itu adalah sabdo itu ucapan, palon itu panutan. Nah apakah itu ada, pertanyaannya kan? Ya pasti ada dong, bagi yang percaya adanya yang gaib. Tapi kalau setengah hati, orang sekarang itu ya makanya nggak ada orang hidayah, nggak ada yang bisa menerima ilham, karena kurangnya tapa berata, kurangnya riyadhah. Adanya wong siki cara yang saya dengar dari seseorang saudara tua itu, wong siki wis kewargen pangan. Jadi nek orang dulu itu makan untuk hidup hidup. Tapi kalau sekarang itu hidup untuk makan. Itu sudah realitasnya begitu. Makanya orang sekarang bobotnya itu baik bicaranya, perilakunya itu semua ngawur. Jadi sabdo palon itu betul-betul ada, dan itu bukan hanya sekedar ilusi, bukan sekedar bagi yang percaya dan gaib, itu memang betul-betul ada. Itu adalah Sang Hyang Ismoyo. Lah dosa namanya setelah itu menitis kepada orang, ya. Karena jelas tidak mungkin Tuhan akan memberikan pakai corong saudara-saudara, pasti ada utusannya kan. Lah ini begitupun indang akan masuk menasihati itu memancing kepada seorang. Kalau zaman Kediri itu ya ke Empu Barada gitu loh, dan sebagainya Majapahit menjelang itunya ke Arya Wiraraja begitu. Lah ada kata sabdo palon ini kan setelah runtuhnya Majapahit. Perjanjian sebenarnya ini tidak dengan Sesubagir, itu keliru banget itu. Sabdo palon ini dengan para wali yang mengubah budaya di negara yang nasionalis lah di Luhung ini akan dijadikan negara agama kan begitu. Timbullah Demak. Makanya ada sabdo palon. Ucapan saya ingat-ingat, jikalau engkau akan mengubah ini semua bumi Indonesia dari yang aslinya, beragama boleh ya, tapi tidak boleh meninggalkan budaya di Luhung, tidak akan kuat. Jikalau engkau telah meninggalkan budaya di Luhung, maka saya akan menuntut balik. Maka ada kata sabdo palon, nagih janji. Nah, terus nun sewu Mbah, ini karena juga banyak dongeng ataupun legenda ataupun dalam bentuk syair atau kidung yang menyatakan bahwa sabdo palon akan menagih janji setelah 500 tahun runtuhnya Majapahit. Nah, sekarang kalau dihitung sudah lebih dari 500 tahun, Mbak. Nah, ini sebenarnya dongeng atau cerita ini sebenarnya ada atau tidak ada nih, Mbak? Bagaimana Mbak menurut pandangan dari kaum hati, bagaimana? Begini, Nusantara itu bisa di antara ini dari Sabang sampai Merauke menurut lognya Bung Karno, bahkan kalau yang sungguhnya itu lebih luas dari itu.
itu sesungguhnya adalah kaum yang telah beragama sebelum ada agama, gitu loh. Artinya begini, sudah ada kapitayan. Jika ingin bertanya, engkau bertanya, apa agamanya orang Jawa sih? Ini pertanyaan yang konyol, yang tidak mengetahui sejarah terdahulu. Sama juga dengan bertanya, apa sih agamanya Nabi Adam? Gitu loh. Kira-kira begitu. Apa agamanya Nabi Adam? Apa agamanya Nabi Nuh? Nabinya tidak punya agama itu, tapi beriman enggak? Jelas kan? Itu. Nah, kaitannya tadi ya Pak dengan Sabto Palon Aki Janji. Yang dimaksud oleh Sabto Palon itu ketika bersabda, Nusantara ini, jangan engkau sekali, cara kasarnya, jangan engkau sekali-kali mengharapkan Indonesia ini menjadi negara agama. Dan belum pernah sekalipun adapun deklarasi itu mencapai merupakan negara Buddha, merupakan negara Hindu, itu hanya merupakan apa ya, sebuah cara dari sebuah agama ingin membesarkan agamanya. Ini harus objektif kita berbicara. Hindu mengakui bahwasanya agama terdahulu sebelum Majapahit adalah Hindu, makanya gitu loh, makanya ada Mataram Hindu kan ya. Ini belum pernah sekalipun Nusantara ini menjadi negara agama, jangan salah. Bahkan Islam Demak itu hanya 3 generasi. Dan sampai sekarang kewalatnya itu nampak. Tidak ada tilasnya istana Demak dan sebagainya, kecuali masjid saja yang ada. Soko yang dibuat dari bekas kerajaan Majapahit. Ini realita, gitu loh. Terus dibikin lagi katanya wali ampuh melebihi dari Gajah Mada ini, sangatlah keliru. Kalau ketokitan itu Nabi Adam itu setologi, ini loh. Jadi adalah kamuflase kita tuan rumahnya seluruh agama yang akhirnya agama diberi keleluasaan, apalagi maaf mempengaruhi pemerintahan, ada dekret presiden yang penistaan agama ini kan akhirnya dia terprotek sekali. Jadi kita terampas kemerdekaannya sungguhnya, maaf kalau saya ngomong demikian. Itu mengatakan ayat suci kayak Ahok ibaratnya kan ada ketakutan, dia merasa nyaman, tapi celakanya apa? Tidak menerima kritik kan, sehingga tanpa terasa ada jual beli agama. Loh, sekarang yang lebih lucu lagi malah haji dulu baru bayar. Lucu nggak ini? Lah ini ayat apa yang menyatakan demikian? Ayat apa mengambil dari unsur apa? Lah pertanyaannya saya tidak akan ke sana lebih jauh. Yang jelas Sabto Palon itu adalah indang yang mengindangi tanah Jawa, ngindang-indangi, menyelamatkan, ibarat memberi petunjuk, ngemong gitu loh, ngindang. Makanya sampai sekarang pun masih ada pamong praja gitu loh. Memang ada kesebuah kidungnya, itu ada kesemuanya, tapi yang aslinya itu indang. Janganlah engkau berkata jin, janganlah engkau berkata iblis. Jika engkau tidak tahu, lebih baik diam, nggak usah bicara. Ini saya mewakili kaum hadi yang seolah-olah terlecehkan. Bangsa Nusantara ini terlecehkan sudah, ya. Jadi jangan tanya agama Nusantara lah. Agama memang Nusantara ini enggak beragama, tapi berbudaya adiluhung sehingga menjadi tuan rumahnya seluruh agama. Direngkuh, dikukup, diraup. Orang picek, orang budeknya nih, Brian hidup. Brian apa ya? Enggak usah bermusuhan, ayolah kita itu. Kamu mengaku paling benar ya? Ya udah, tapi sungguhnya benar jati kan nggak ada. Bahkan kebenaran di situ udah tahu dibagi 3, benar ibaratnya iman yang benar, iman yang salah, iman yang sesungguh-sungguhnya iman. Niscaya Pak Ombati itu yang sesungguhnya iman. Tidak mencari kebenaran, tidak mencari kesalahan, tapi kebajikan. Saya rasa demikian Sabto Palon itu. Jadi janganlah engkau dibuat bingung oleh kondisi, keadaan dan cerita yang masih ngeramyang, yang tidak tahu seolah-olah sok tahu lah. Mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan yang bermanfaat sehingga tidak keliru tafsir. Kita tidak menjadi olok-olok dan kita pun tidak akan memperolok-olokkan. Terima kasih. Salam mulia.